Dari situlah saya paham soal karakter suami saya. Pastilah nurtur mama dan bapak membentuknya menjadi orang yang sangat hati-hati terhadap sikap mubazir. Keluarga bapak juga sangat minimalis dan tidak berlebihan dalam memiliki barang. Seperti abi saya, bapak juga suka membuat sesuatu sendiri. Bahkan saya diceritakan bahwa rumah bapak di Tasikmalaya dulu dibuat oleh tangannya sendiri. Assalamualaikum kawan-kawan. Di video kali ini aku mau melanjutkan cerita kemarin. Langsung aja aku ceritain ya. Awal pernikahan menjadi masa-masa adaptasi bagi saya dan suami. Saya yang berantakan dan suami yang gemar rapi. Dari lemari saja sudah kelihatan. Bagian milik suami selalu tertata rapi sesuai kategorinya. Bagian saya campur semua menjadi satu, dari kaos kaki sampai kerudung. Dulu, umi saya bak malaikat. Beberapa hari sekali ia membantu saya merapikan lemari. Rumah kami berdekatan, jadi saat saya pulang kantor, tahu-tahu semua sudah rapi. Namun ya besoknya awat-awatan lagi. Umi juga mencarikan asisten rumah tangga yang datang beberapa hari sekali ke rumah untuk menyetrika dan berbenah. Kembali ke sifat saya yang selalu ekstra dan maksimalis. Saya terbiasa berbelanja grosiran dan berseri. Maksudnya, bila menyukai sesuatu, saya akan membeli semua serinya. Pernah saya menangis karena ditegur suami saat membeli baju tidur sampai 3 buah dan sama semua modelnya, hanya beda warna. Kebiasaan saya berbelanja sesuka hati ini lambat laun membuat apartemen 2 kamar kami jadi penuh berisi barang. Suami saya saat itu hanya pasrah saja. Sepertinya sih ia bingung juga, sebab kalau ditegur sedikit saya menangis. Adanya Ilan, putra pertama kami, semakin menambah suasana rumah. Dan tentu juga semakin menambah banyak jumlah barang di rumah. Apalagi Ilan cucu pertama dari pihak saya dan suami. Adik-adik kami juga senang membelikan ini itu untuk Ilan. Ya, wassalam, semakin penuhlah rumah kami. Ketika mulai suntuk dengan keadaan rumah, ada angin segar untuk kami. Alhamdulillah, aplikasi beasiswa saya dan suami lolos. Takdir mengantarkan kami sekeluarga ke negeri kanguru. Kadang saya berpikir, bisa jadi beasiswa ini ganti dari program S2 yang dulu saya tinggalkan. Masya Allah, jalan yang dipilihkan Allah selalu jauh lebih baik dari ekspektasi kita. Kehidupan kami di Crowley Perth seperti kaset lama yang berputar kembali. Berawal dari tidak punya apa-apa, lalu berakhir dengan akumulasi barang yang menumpuk. Walaupun sebagian besar merupakan barang bekas dan warisan dari pelajar lain yang sudah kembali ke Indonesia, tetap saja statusnya sudah menjadi milik kami. Jadi ya kalau saat itu dihisap, kami yang akan ditanya. Sedikit berbeda dengan kebanyakan teman di sana. Saya dan suami sama-sama menerima beasiswa. Dapat dikatakan dari segi keuangan kami sudah sangat-sangat cukup. Spirit menabungnya saja yang kurang. Malah nafsu belanja saya semakin menjadi-jadi. Ada beberapa hal yang sangat sulit saya rem, yaitu membeli buku dan mainan Ilan. Selain itu, karena gagal beradaptasi, saya jadi hobi memasak. Efeknya, saya jadi semangat mengoleksi aneka alat masak, mulai dari yang bekas sampai yang bermerek. Bayangkan saja, bila ada bazar buku bekas, satu dus buku dihargai 5-20 dolar saja. Dan satu dus itu bisa berisi 30 buku. Mainan juga sama. Di Australia ada marketplace khusus barang preloved. Namanya Gumtree. Apapun ada di Gumtree. Banyak juga freebies atau barang gratisan di sana. Kalau kurang bisa mengendalikan diri seperti saya, pastilah kalap dengan barang-barang murah di sana.
Belum lulus kuliah saja, saya sudah ikut serta mengirim kargo ke Indonesia sebanyak 3 kali. Isinya buku dan mainan anak. Ada juga tas dan sepatu untuk adik-adik saya. Saya mikirnya cetek sih, kapan lagi bisa beli barang yang bagus dengan harga miring. Padahal biaya kargonya ya lumayan juga. Teman-teman yang lain juga tidak jauh berbeda dengan saya. Namun, jenis barang yang disenangi beragam. Ada yang terobsesi dengan produk fashion, ada yang seputar hobi fotografi, dan alat olahraga. Memang, salah satu godaan hidup di luar negeri adalah kita jadi norak dengan barang-barang yang dianggap keren. Karena mulai hobi memasak, saya jadi senang menjamu tamu. Rumah kami sudah seperti base camp tempat berkumpul. Karena cukup luas, rumah kami sering menjadi tempat berlabuhnya benda-benda warisan. Selain itu, rumah kami menjadi tempat belajar Al-Quran untuk anak-anak pelajar di sana. Namanya juga di perantauan, berkumpul dengan teman-teman setanah air itu rasanya sangat menyenangkan dan bisa mengurangi rindu akan kampung halaman. Ada satu hal yang belakangan baru saya sadari dan sesali. Saat berkumpul itu, kami menghasilkan banyak sampah. Kami suka sekali menggunakan alat makan sekali pakai. Saat itu saya juga belum terlalu memikirkan perilaku menyampah yang berlebihan ini. Toh setiap hari tertentu ada truk yang akan mengangkut sampah. Jadi pada malam hari kami mengeluarkan tong sampah ke pinggir jalan untuk dikosongkan besok paginya. Tong sampah kami seringkali luar biasa penuh, sehingga harus menumpang ke tong tetangga. Berbeda dengan penduduk setempat yang kadang tempat sampahnya nyaris kosong. Dulu boro-boro kepikiran masalah sampah, yang terlintas di kepala saya hanya urusan bersenang-senang. Ironis sekali mengingat kami semua sarjana dan saat itu menempuh pendidikan S2 atau S3, ternyata kepedulian kami terhadap lingkungan minim sekali. Oh, ada satu lagi peran saya sebagai penyumbang sampah di sana. Untuk menambah pengalaman, saya bekerja paruh waktu. Maksudnya sih biar saya lebih aktif juga. Saya menjadi pengantar junk mail dan koran. Jadi 2 kali seminggu saya dan teman mengantarkan junk mail dan koran ke rumah penduduk. Dalam sekali antar, bisa ada belasan junk mail dan kebanyakan semua itu hanya akan berakhir di tong sampah. Pertengahan 2016, saya seperti mendapat hidayah. Mendadak saya jadi begitu peduli dengan barang-barang yang dimiliki. Saat itulah saya mulai bergerilya mempelajari aneka metode berbenah. Saat itu kebetulan sedang libur kuliah juga. Jadi saya punya banyak waktu untuk membaca buku dan menonton video di YouTube. Metode yang langsung saya coba adalah metode KonMari. Selesai membaca buku, saya langsung mempraktikkannya. Dan memang sih life changing banget. Saya membagikan pengalaman berbenah ini di media sosial. Dan ternyata banyak juga teman senasib sepenanggungan. Sejak itu, saya mulai senang mempelajari semua yang berhubungan dengan kerapian. Bahkan saya rela beralih ke e-book demi mengurangi buku cetak di sekitar. Masalah berbenah pun akhirnya menyerempet ke masalah sampah, konsumerisme, dan lain-lain. Saat itu saya banyak merenung, lalu teringat akan dosa-dosa lama saya. Saya merasa nelangsa, menyesali sekali. Kok bisa sih saya baru tahu sekarang tentang semua ilmu ini? Kok bisa sih saya baru tahu sekarang tentang semua ilmu ini? Akan tetapi, proses berbenah saya bisa dikatakan berjalan sangat lambat dan panjang. Ada saja hambatan di tengah jalan. Berbekal sedikit ilmu yang saya pelajari, akhirnya banyak sekali barang-barang yang saya relakan saat akan kembali ke Indonesia.
Saya membagikannya ke teman-teman yang masih ada di sana. Itu saja saya masih harus mengirim ratusan kilogram barang lewat kargo. Sepulang dari Australia, saya berkenalan dengan Mbak Nikmah yang saat itu membuka kelas online KonMari. Saya tertarik dong. Ya, saya merasa menemukan komunitas yang sehati. Saya lupa bagaimana prosesnya. Tahu-tahu saya diajak bergabung sebagai tim pengajar. Lucunya, suami, Umi, dan adik-adik yang mengetahui saya mengajar tentang cara merapikan rumah kompak meledek. Ya kan, mereka yang paling tahu bagaimana saya di rumah. Meski awalnya juga ragu, saya berusaha meluruskan niat untuk berbagi pengalaman. Jadi bismillah, saya ikut bergabung dengan KKI yang sekarang disebut Gemar Rapi. Sejak awal saya bergabung di tim kurikulum, hal ini membuat saya semakin banyak membaca. Saya juga rajin mengumpulkan dan terus memperbarui pengetahuan di bidang berbenah. Pada Juli 2018, saya dan teman-teman menggagas kegiatan plastik free jelly. Di luar ekspektasi saya, banyak sekali yang tertarik dengan isu ini. Dari situ, saya sadar bahwa kita tidak perlu menjadi seorang pakar atau praktisi untuk bisa berbagi sesuatu yang positif. Bila setiap orang berbagi kepada orang lain, yang lalu berbagi kepada orang lain lagi, hasilnya akan seperti pesan berantai yang dapat menjangkau banyak sekali orang. Adapun poin penting yang saya catat dalam proses menuju pribadi Gemar Rapi, 1. Selain natur, pola asuh dan lingkungan tempat tumbuh besar sangat berpengaruh terhadap sikap kita soal kerapian. 2. Menjadi pribadi Gemar Rapi itu juga merupakan perjalanan spiritual. Inilah yang menjadi motivasi terkuat saya untuk berbenah. 3. Segala sesuatu itu ada ilmunya, termaksud cara merapikan rumah. 4. Terkadang kita lupa. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kebiasaan orang-orang di sekitar, misalnya orang tua. Seringkali hal ini luput dari pengamatan karena kita terlalu fokus pada informasi yang dianggap lebih kekinian. 5. Kebiasaan nyampah itu bersumber dari kebiasaan yang konsumtif. Kebiasaan ini dapat dipicu oleh ketidakrapian di sekeliling kita. 6. Kita butuh komunitas untuk saling mendukung menuju hidup yang lebih rapi. Terus sekarang saya sudah rapi dong ya? Ya belum kakak. Saya hidup selama 30 tahun dengan lingkungan yang kurang rapi. Mana mungkin bisa berubah hanya dalam 2 tahun saja. Semuanya perlu waktu. Akan tetapi ya, saya harus memberikan apresiasi untuk diri sendiri atas kemauan dan usaha untuk berubah menjadi lebih rapi. Beberapa hal yang mulai berhasil saya perbaiki. 1. Nafsu belanja sudah jauh berkurang. Saya mulai bisa mendeteksi mana yang perlu dan mana yang nafsu belaka. Sudah beberapa tahun ini saya tidak membeli tas dan sepatu, juga alat masak. Untuk baju, saya memang memensiunkan hampir semua gamis. Bukan apa-apa, ukurannya sudah tidak nyaman karena saya sedang hamil, dan hampir semua gamis pengganti yang saya beli adalah gamis preloved. Ya, saya berharap dapat sedikit berkontribusi mengurangi sampah pakaian, dan jujur saja jauh lebih irit harganya. Kedua, rumah saya jauh lebih sering rapi dibandingkan dulu. Kenapa saya bilang sering? Karena memang tidak selalu. Terkadang tetap ada yang berantakan saat saya dan suami benar-benar sedang tidak sempat berbenah. That's okay. Saya pernah berada di fase all or nothing. Tetapi hal itu malah membuat saya stres dan emosional. Sekarang, saya menjalani semua dengan santai dan menyenangkan. Ketika rumah berantakan dan saya sedang tidak bisa membereskan sama sekali, ya sudah, merem aja. Makanya saya mengimbau,
Jangan percaya dengan jargon berbenah sekali seumur hidup itu cukup. Tidak. Selama kita masih bernafas dan beraktivitas di rumah itu, akan selalu ada potensi dilanda clutter. So, strive for progress, not perfection. Ketiga, saya lebih peduli terhadap lingkungan. Saya tidak lagi semena-mena membuang sesuatu dan sebisa mungkin mengurangi produksi sampah. Saya juga mencoba membuat beberapa barang sendiri. Saya semakin menyadari bahwa kenyamanan itu ada di perasaan, dan perasaan diatur di otak. Jadi, semua berawal dari pikiran. Saya tidak lagi menitipkan dan mengharapkan kenyamanan pada benda. Kelima, saya semakin sensitif terhadap clutter. Tingkat kecuekan saya menurun. Saya masih bisa bertahan hidup di antara clutter, tetapi tidak lama saya akan tergugah untuk memeranginya. Di luar itu, saya masih orang yang sama, yang paling ogah disuruh menyetrika, dan yang selalu mengusahakan kenyamanan hidup. Sebab, menjadi rapi tidak berarti harus berubah menjadi orang lain. Kita perlu jujur dan tetap menjadi diri sendiri. Rapiku ya rapiku, bukan rapimu. Rapimu ya rapimu, bukan rapiku. Setiap orang punya standar berbeda. Itulah sebabnya ada kata fleksibel dalam metode gemar rapi. Karena kita tak perlu menjadi homogen hanya untuk menjadi rapi. Udah deh, sampai situ aja cerita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik cerita ini. Bukan buat kalian aja ya, tapi buat aku pribadi pun juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.